apa kabar semua? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget temuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Video aku kali ini guys, aku mau ngebahas masalah sejuta umat yang menurut aku ini tuh yang paling sering dipermasalahkan banyak orang, baik itu cowok maupun cewek, yaitu mengenai jerawat. Dan guys, seriusan di DM aku itu banyak banget yang kirim foto ke aku, kirimin kondisi jerawat mereka, baik itu di pipi, di dahi, pokoknya itu mereka fotoin langsung, jerawatnya dikirim di DM aku. Terus pertanyaannya, Kak, kalau jerawat kayak gini tuh bagusnya tuh produk apa ya? Kak, kalau ini tuh bagusnya produk apa? Pokoknya pertanyaannya tuh seputar itu guys. Makanya aku terinspirasi dari DM-DM kalian. Jadi aku tuh bikin video ini. Aku mau ngebahas dulu mengenai jerawat, jenis-jenis jerawat. Terus skincare-nya itu menurut aku tuh yang cocok, yang udah aku cobain. Dan nanti kalau buat yang cowok, kalian nggak perlu khawatir, karena juga yang udah dicobain oleh suami aku, yang cocok untuk mengatasi si jerawat-jerawat ini guys. Cuman masalahnya kalian tuh harus tahu dulu untuk jerawat kalian itu jenis yang mana. Makanya aku mau bahas di video aku kali ini. Nah, untuk jerawat yang pertama dulu yang aku tuh sering ngalamin, yaitu jerawat beruntusan. Dan kalau ngomongin beruntusan yang aku alami guys, itu tuh beruntusan di dahi yang kecil-kecil. Dan kalau aku biasanya itu pakai gatel, cuman nggak ada matanya guys, jadi nggak ada putih-putihnya. Beberapa itu benjolannya tuh ada yang merah-merah gitu, tapi merahnya itu bukan merah meradang ya guys ya. Jadi cuman memang kayak bintik-bintik merah gitu, yang menyerupai jerawat kecil-kecil di dahi aku. Dan itu tuh gatel. Dan penyebabnya guys, kalau aku pribadi dari beruntusan yang aku alami, itu seringnya karena aku tuh males ngebersihin wajah. Apalagi kalau posisi aku lagi make up tebel dan aku nggak ngebersihin wajah aku, itu udah pasti semisalkan aku tuh langsung tidur tanpa ngebersihin muka, paginya itu pasti muncul beruntusan. Dan untuk beruntusan ini guys, ini tuh udah sering banget aku bahas di channel aku. Nanti kalian bisa langsung aja lihat video aku yang ini guys. Ini tuh aku pakai dua produk, yaitu bedak Max dan juga toner dari Viva yang toner mawar itu, untuk atasi beruntusan aku yang tiap kali muncul. Lalu guys, untuk jerawat yang kedua, ini tuh yang sering banget dialamin suami aku, yaitu whitehead atau komedo putih. Mungkin beberapa kalian itu pernah mengalami juga. Dan menurut aku ini tuh agak mirip dengan beruntusan bentuknya. Cuman dia itu kayak ada putih-putihnya, jadi kayak ada mata putihnya gitu guys. Dan sebenarnya ini tuh apa? Yang aku tahu guys, komedo putih ini guys, ini tuh penyumbatan pori-pori karena minyak di wajah kita ini bercampur dengan sel kulit mati kita. Sehingga pori-pori kita itu tersumbat. Dan di situ nanti bikin munculnya benjolan yang ada warna putihnya. Dan biasanya itu lumayan banyak juga, jadi itu hampir mirip dengan beruntusan. Bahkan banyak banget yang susah ngebedain antara beruntusan, whiteheads, lalu juga milia guys. Itu tuh hampir sama bentuknya. Dan untuk komedo putih ini guys, ini tuh menurut aku lebih sering dialami untuk kalian itu yang kulitnya itu cenderung berminyak atau oily. Ya karena kayak yang aku bilang tadi guys, ini tuh permasalahannya minyak di wajah kalian itu bercampur dengan sel kulit mati yang bikin pori-pori wajah kalian itu tersumbat, makanya itu terbentuklah whiteheads. Nah solusinya apa? Solusinya tentunya kalian itu harus rajin-rajin membersihkan wajah kalian, baik itu dari kotoran ataupun dari minyak di wajah. Apalagi kayak yang aku bilang tadi guys, misalkan kalian tuh para cewek yang kalian tuh pakai make up, pakai foundation, pakai bedak, pakai blush on, pokoknya segala macam make up di wajah kalian, jangan males-males ngebersihinnya. Termasuk juga kalian para cowok-cowok, biasanya tuh kalau cowok yang penting itu mandi aja itu udah cukup bersih. Tapi kalian nggak memperhatikan bagian wajah kalian guys. Kalian juga harus rajin membersihkan wajah kalian, karena di luar itu banyak debu dan kotoran. Jadi kalau debu dan kotoran itu guys, itu tuh bercampur dengan minyak di wajah kalian dan nggak kalian bersihin, akibatnya kalau pori-pori kita itu tersumbat bisa memunculkan komedo putih tadi. Nah kalau aku guys ngebersihin wajah aku masih pakai micellar waternya dari Garnier yang pink yang ini.
aku kemarin udah kasih tahu ke kalian. Misalkan aku tuh pakai make up yang waterproof, kayak misalkan eyeliner, maskara gitu guys, aku tuh pakai Garnier yang warna gold yang ada oilnya. Tapi semisalkan cuman bedak foundation yang biasa, ini tuh aku udah cukup puas banget dengan yang warna pink ini untuk ngebersihin wajah aku dari make up. Kenapa aku suka micellar waternya dari Garnier ini? Karena ini tuh nggak ada alkoholnya, jadi nggak bikin kulit wajah aku tuh jadi celekit-celekit, perih, atau malah bahkan iritasi. Karena kalian tahu sendiri kalau kulit wajah aku tuh lumayan sensitif, makanya aku cocok banget dengan produk dari Garnier ini karena nggak ada alkoholnya. Misalkan cowok bisa nggak kak pakai micellar waternya dari Garnier? Menurut aku tuh bisa-bisa aja guys kalau kalian para cowok mau pakai ini juga. Karena suami aku tuh kadang juga pakai, misalkan dia itu habis pergi-pergi atau habis dari luar, dia ngebersihin juga mukanya pakai micellar waternya dari Garnier ini. Lalu guys, kalau kalian udah ngebersihin wajah kalian dan tentunya kalian lanjutin dengan face wash kalian, menurut aku itu masih belum cukup. Jadi kalian itu juga harus rajin mengeksfoliasi kulit wajah kalian. Kalian bisa pakai produk eksfoliasi kulit, itu tuh udah banyak banget macamnya. Dari serum, toner, itu tuh semuanya udah ada. Yang tujuannya itu sama guys, yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Karena kayak yang aku bilang tadi guys, salah satu penyebab whiteheads atau komedo putih tadi yaitu sel kulit mati kita yang bercampur dengan minyak di wajah. Jadi kalian bisa melakukan eksfoliasi dan nggak perlu setiap hari juga guys. Misalkan kalian bisa eksfoliasi wajah kalian seminggu itu 2 atau 3 kali, biar sel-sel kulit mati kalian itu bisa terangkat. Nah, untuk skincare eksfoliasi yang aku pakai guys, aku tuh pakai dari Hada Labo yang ini. Nah, ini tuh mild peeling dari Hada Labo, dan ini tuh mild, sebenarnya ini tuh bisa dipakai setiap hari guys. Cuman aku tuh juga nggak pakai setiap hari karena menurut aku tuh agak takut juga kalau kita itu melakukan eksfoliasi tiap hari. Jadi aku tetap pakainya ini tuh 2-3 kali seminggu. Dan ini kalian bisa baca, ini ada AHA plus BHA-nya. Terus yang menariknya lagi, di bawahnya ini ditulis Makeup Remover. Jadi ini tuh bisa untuk ngebersihin make up di wajah kita, dan juga bisa kita jadikan untuk face wash atau untuk mencuci wajah kita. Ini aku bacain aja ya guys untuk klaim produknya. Jadi kombinasi AHA atau glycolic acid dan BHA atau salicylic acid mengangkat lapisan terluar sel-sel kulit mati, sehingga sel-sel kulit mati yang lebih sehat dapat naik ke permukaan kulit. Hasilnya kulit tampak lebih cerah dan tidak kusam. Ini klaim produknya guys. Dan yang paling aku suka lagi, karena ini tuh Hada Labo, ini tuh tanpa pewarna, tanpa pewangi, dan juga tanpa alkohol. Makanya untuk kategori peeling, aku tuh suka banget dengan peelingnya dari Hada Labo ini. Menurut aku ini tuh peeling atau mild peeling, tapi tuh aman untuk kulit yang sensitif. Jadi kalau aku tuh pakai peelingnya dari Hada Labo ini guys, kulit aku tuh nggak yang perih, kulit aku nggak yang ketarik atau kering juga enggak. Pokoknya nyaman-nyaman aja di kulit aku. Dan satu lagi, semisalkan kalian pakai mild peelingnya dari Hada Labo ini di pagi hari, kalian jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Karena ini tuh cara kerjanya sebagai eksfoliator kulit kita guys. Jadi kalian wajib menggunakan sunscreen kalau misalkan kalian pakainya di pagi hari dan mau beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalau suami aku beda guys, dia eksfoliasinya nggak pakai mild peelingnya dari Hada Labo ini. Suami aku pakai dari Something yang ini. Suami aku lebih sering eksfoliasi pakai Something Glow Maker ini guys, sebagai toner wajahnya dia. Ini udah pernah aku review, kalian nanti bisa langsung cek aja di video aku yang ini. Aku nggak ngebahas panjang. Dan Something Glow Maker ini guys, kayak yang pernah aku jelasin, dia itu ada AHA, BHA, dan PHA-nya. Jadi memang cocok banget untuk exfoliating toner. Kalau suami aku, dia itu pakainya hampir setiap hari. Dan dia itu nyaman-nyaman aja pakai ini tuh setiap hari guys. Karena di sini tuh ditulisnya juga daily, jadi dia itu kayak gentle gitu, jadi bisa dipakai setiap hari. Cuman mungkin beda kasus dengan aku guys. Kalau aku tuh kulitnya itu kering dan juga kulit aku tuh sensitif, makanya aku tuh nggak bisa pakai produk eksfoliasi atau peeling itu setiap hari. Semisalkan kalian kayak suami aku yang bisa pakai setiap hari, itu juga nggak masalah. Kalian cari produk eksfoliasi yang ringan-ringan seperti ini, yang bisa dipakai setiap hari.
Lanjut guys, untuk jenis jerawat yang berikutnya yaitu blackhead atau komedo hitam. Nah ini tuh hampir sama dengan komedo putih. Jadi kalau komedo putih atau whitehead tadi guys, itu karena campuran minyak di wajah kita dan sel kulit mati kita. Sedangkan untuk blackhead ini guys, ini tuh komedo terbuka, jadi hampir sama juga. Yaitu karena minyak yang menumpuk di wajah kita dengan sel kulit mati kita yang terdorong keluar di permukaan kulit kita. Dan ini untuk solusinya kita juga harus sama, kita harus rajin mengeksfoliasi kulit wajah kita. Plus yang kedua, kalian bisa menggunakan skincare wajah yang mengandung salisilik asid. Baik itu dari serum kalian atau dari face wash kalian, atau kalau kalian pakai krim, kalian bisa cari yang ada kandungan salisilik asid. Dan sekarang kalau kalian itu cari produk atau skincare yang mengandung salisilik asid itu tuh udah banyak banget. Apalagi skincare untuk jerawat, itu tuh pasti ada kandungan salisilik asidnya. Karena memang fungsi salisilik asid ini guys, ini tuh bisa untuk mengatasi jerawat dan juga komedo. Kalau kalian tanya ke aku pakai produk apa yang ada kandungan salisilik asidnya? Aku pakai serumnya dari Scarlett Whitening yang ini. Dan aku kayaknya nggak perlu ngebahas lagi guys, ini tuh udah sering aku review dan aku bahas. Kalian bisa langsung cek aja video aku yang ini. Ini tuh bagus banget. Jadi ini tuh andalan aku kalau semisalkan aku bermasalah dengan jerawat. Aku langsung nyariin serum dari Scarlett Whitening yang acne serum ini guys. Acne serumnya dari Scarlett Whitening ini guys, ini tuh nggak cuman ada kandungan salisilik asidnya aja yang bagus untuk jerawat dan komedo, tapi juga ada tea tree water, ada vitamin C-nya. Pokoknya semua kandungannya itu bagus banget untuk kulit kita. Dan terlebih untuk kulit kita yang lagi bermasalah dengan jerawat. Ini bisa buat cowok nggak kak? Bisa banget. Jadi ini tuh bisa untuk cowok dan bisa untuk cewek. Kalian wajib banget nyobain. Ini selalu ada di rumah aku dan aku pakai seringnya kalau lagi keluar jerawat. Dan suami aku juga udah pernah pakai juga dan hasilnya memang bagus banget. Jadi kalau rekomendasi skincare yang ada salisilik asidnya, kalian bisa nyobain yang aku pakai juga dari Scarlett Whitening ini yang acne serum. Next yang berikutnya adalah papula guys. Mungkin beberapa ada yang merasa asing dengan papula ini. Nah papula ini guys, ini tuh benjolan yang memerah. Dan dia itu kayak padat, kayak penuh gitu. Dan biasanya kalau kepegang itu tuh kerasa sakit. Jadi tuh kayak meradang, kayak nyeri gitu. Dan ini tuh disebut papula. Ini bisa terjadi karena hormon. Biasanya nih cewek-cewek kalau setiap bulan mau PMS, biasanya tuh hormonnya kan berubah-ubah. Dan biasanya si papula ini tuh muncul juga. Atau bisa juga dari kondisi whitehead atau blackhead kita itu meradang. Nah ini tuh menurut aku salah satu jerawat yang menyebalkan sekali. Apalagi kalau kesentuh itu nyeri guys. Ini tuh paling sebel banget kalau aku tuh dapat jerawat ini. Padahal udah nasibnya cewek kalau setiap bulan itu ada perubahan hormon kalau mau PMS dan sering banget timbul papula ini. Dan kalau udah papula ini guys, ini tuh solusinya bisa menggunakan obat topikal yang ada kandungan salisilik asidnya juga atau ada kandungan retinolnya. Dan kalau kalian tanya ke aku pakai obat apotik yaitu Acnol. Udah pernah aku review juga Acnol lotion yang ini. Ini tuh bagus banget guys dan aku tuh pernah review juga. Kalian kalau belum nonton, kalian bisa lihat di video aku ini. Biar aku ngejelasinnya di video ini nggak terlalu detail guys, karena beberapa itu udah banyak yang aku review. Nah acne lotion ini guys, ini tuh mengandung salisilik asid. Pengalaman aku guys, kalau aku pakai acne lotion ini tuh aku kocok dulu. Lalu aku olesin di bagian yang meradang aja atau bagian papulanya aja. Benjolan merahnya itu aja pakai cotton bud. Nah habis itu biasanya nanti dia itu kayak melunak gitu, terus kayak mengecil. Jadi nggak keluar putih-putihnya atau kayak nanahnya itu nggak keluar. Dia itu otomatis kayak mengecil dan kadang itu jadi kering gitu. Dan kalau udah kering itu nanti kalau udah tersentuh itu nggak nyeri lagi atau nggak sakit lagi. Dan menurut aku ini tuh kalian hati-hati pakainya itu di area yang memang bener-bener merah aja atau yang benjolannya aja. Jangan mengenai kulit kalian yang tidak berjerawat. Nah, misalkan kalian mengalami papula dan kalian itu ngerasa nggak tahan dengan nyerinya, kalian bisa konsultasikan dan kalian nanti bisa minum antibiotik juga guys.
Karena kadang memang ada beberapa kasus yang pernah aku tahu itu tuh nyerinya sampai yang nggak ketahan, jadi peradangannya yang lumayan besar. Dan menurut aku itu kalian perlu antibiotik, jadi kayak pengobatan dari dalam juga, selain kalian menggunakan obat luar. Kayak yang aku bilang tadi guys, karena papula ini juga bisa bersifat hormonal, jadi bisa karena gangguan hormon. Semisalkan kalian itu mengalami papula karena memang kondisi kalian itu ada gangguan hormon, salah satu mengatasinya kalian juga bisa mengkonsumsi atau minum obat untuk menyeimbangkan hormon kalian. Ini tentunya kalian harus konsultasi ke dokter. Karena bisa jadi papula kalian itu karena ketidakseimbangan hormon di tubuh kalian. Next, untuk jenis jerawat yang berikutnya yaitu pustula guys. Dan pustula ini tuh hampir sama dengan papula. Cuman kalau pustula ini biasanya itu udah ada matanya atau ada putih-putihnya atau ada nanahnya, dan ini yang bikin tangan kalian itu gatel untuk pencet-pencet. Padahal kalau kalian pencet itu tuh bener-bener berbahaya banget, bisa jadi infeksi atau bisa semakin parah. Dan semisalkan itu udah jadi bekas jerawat, itu bakalan bekas jerawatnya susah hilang, atau paling parahnya itu bisa bikin wajah kalian itu jadi bopeng. Dan untuk solusinya sama, kalian bisa menggunakan skincare yang mengandung salicylic acid atau benzoyl peroxide. Itu bisa untuk membantu membunuh bakteri dan juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Kalian bisa juga menggunakan aloe vera gel. Kalau aku tuh pakai aloe vera gelnya dari Guardian yang ini. Ini tuh bisa berfungsi untuk menenangkan inflamasi kulit kita guys. Jadi kalau aku udah nggak tahan, aku biasanya tuh kadang juga olesin aloe vera gel ini. Nanti biasanya itu kalau jerawatnya itu kayak apa ya, kalau bahasa Solonya itu kayak manteng gitu, jadi itu kayak keras gitu guys, jadi kayak kenceng gitu. Kalau aku kasih aloe vera gel ini, dia itu agak lemes, jadi nggak begitu nyeri, dan peradangannya itu jadi berkurang sakitnya. Itu dia guys, kalian bisa koreksi sendiri jerawat kalian itu yang mana. Intinya kalian tuh harus menjaga kebersihan wajah kalian, jadi jangan males-males ngebersihin wajah kalian. Satu lagi bonusnya, satu produk yang aku pakai, yang udah aku bocorin sebenarnya, yaitu kategorinya itu Nimas atau masker, yaitu Purifying Nimas dari Himalaya ini guys. Ini tuh bagus banget untuk kulit kalian yang berjerawat atau sering berjerawat guys. Kalian bisa menggunakan masker dari Himalaya ini, dan suami aku tuh cocok banget. Dia itu dulu sering banget yang namanya jerawatan, tapi tuh dia sekarang udah jarang banget jerawatannya. Salah satu skincare yang dipakai suami aku yaitu Nimasnya dari Himalaya ini. Ini tuh ngebantu banget untuk kulit yang gampang banget berjerawat, apalagi yang berminyak, biar nggak gampang jerawatan. Aku pun udah pernah review guys Nimasnya dari Himalaya ini, kalian bisa cek video aku yang ini. Dan catatannya, ini nggak bisa kalian pakai kalau kondisi jerawat kalian itu lagi meradang parah. Pokoknya lagi ada peradangan, kalian nggak boleh pakai ini. Kalau misalkan jerawat kalian yang tertutup, yang nggak ada peradangannya, kalian bisa pakai ini. Dan bisa juga ngebantu ngeringin jerawat kalian. Jadi ini tuh tambahan skincare aja, semisalkan kalian yang nggak mau gampang jerawatan, kalian bisa gunain Nimasnya dari Himalaya ini. Oke guys, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian nggak mau jerawatan, kalian jangan males-malesan ngebersihin wajah kalian dan juga merawat wajah kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Please terus support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kalian punya pengalaman tentang jerawat atau kalian mau sharing-sharing, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Dan semisalkan kalian mau request konten atau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas sini. Oke guys, aku pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.